Good morning New Life Kids, kembali lagi bersama Miss Sintang yang akan menemani kalian di New Life Kids News. Nah, hari ini Miss akan memberikan informasi yang penting dan mantul buat kalian semua. Di sini siapa nih yang tahu kenapa kok kita harus mencuci tangan? Ya, supaya tangan kita bersih dan terhindar dari kuman-kuman yang ada. Gimana ya kalau misalnya nih kita nggak mencuci tangan? Tentunya kuman akan banyak bersarang di tangan kita, dan kalau kita pegang makanan contohnya, nah kuman tersebut akan berpindah ke makanan itu. Ataupun kalau misal kita pegang muka, nah mukanya juga akan terkena kuman-kuman yang ada di tangan dong. Atau lebih banyak lagi nih ya, di sini siapa yang suka gigit-gigit jari, gigit kuku di jari? Nah jangan ya, itu nggak baik. Kalau misal kita gigit-gigit, terus kumannya masuk ke dalam perut, nah perut kalian akan jadi sakit dong. Gak enak kan kalau sakit perut? Terus gimana Miss caranya mencuci tangan yang baik dan benar? Yuk kita lihat informasinya. Nah, langkah pertama, basahi tangan kalian dengan air mengalir. Lalu ambil sabun secukupnya. Gosokkan pada telapak tangan kalian. Tidak lupa pada punggung tangan kalian juga. Gosok sela-sela jari tangan yang ada. Bersihkan ujung jari secara bergantian. Letakkan ujung jari pada telapak tangan. Gosok secara perlahan. Tidak lupa juga gosok dan putar kedua ibu jari kalian secara bergantian. Bilas tangan dengan air yang mengalir hingga tidak ada sabun yang tersisa dan menempel. Ambil beberapa tisu untuk mengeringkan tangan kalian yang basah hingga kering. Dan kalian juga dapat mengeringkan keran air yang telah kalian gunakan tadi. Nah, sekarang tangan kalian bersih deh dari kuman-kuman. Nah, begitu kids sarannya. Jadi mulai sekarang jangan malas untuk cuci tangan ya, dan jangan terburu-buru. Pelan-pelan dan ikuti cara yang ada. Terus kapan nih Miss waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Oke, Miss kasih infonya. Jadi yang pertama, sesudah kalian memegang hewan, bermain, atau menyentuh barang-barang kotor yang ada. Yang kedua, saat kalian sudah buang air besar atau saat berada di toilet. Yang ketiga, sebelum makan atau memegang makanan yang ada dan sesudah kalian makan. Dan yang keempat, terakhir, setelah bersin ataupun batuk. Diingat ya kids, informasi yang Miss berikan tadi, jangan lupa, oke? Supaya kalian tetap sehat dan terhindar dari virus-virus dan kuman yang ada. Yuk kids, sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami masih memiliki badan yang sehat dan segar dan dapat melakukan aktivitas selama 1 minggu ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah hari ini, biarlah Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Siap untuk memuji Tuhan kids? Let's do it! Are you excited to praise Jesus? Yuk, taruh kedua tangan kalian di sebelah kiri. Oke. Ready, let's do it! See what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge, every test. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting
can hardly wait to see what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge, every test. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God, you are good. Life will get crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God, you are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God, you are good. Life will get crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God, you are good. I'm trusting you, God, you are good. I'm trusting you, God, you are good. Jangan duduk dulu ya kids, masih ada nih lagunya. Siap ya? Good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gonna let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. I want the world to know just how I feel. They gotta know, know your love is real. You love me just the way I am. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Oh, 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 your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give. Your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Wow, luar biasa. Miss yakin kalian semua memuji Tuhan dengan semangat. Sebelum masuk firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan
Life Kids, hari ini kita bertemu kembali di YouTube. Hari ini Miss Debbie akan menemani kalian. Miss Debbie kok nggak nunggu aku sih? Hari ini ada aku juga loh. Maaf Miss Sinta, kelupaan. Miss Sintanya ketinggalan Kids. Yuk kita mulai. Nah, Kids, hari ini kita akan belajar tentang Daniel yang diambil dari kitab Daniel 1. Dan tema hari ini adalah Rise Up atau bangkit. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Miss Sinta dan Miss Debbie sudah siap loh untuk membagikan cerita hari ini. Yuk kita mulai. Ada seorang pemuda Yehuda yang bernama Daniel. Di zaman Daniel, banyak sekali orang yang tidak mengikuti dan menyembah Tuhan. Suatu saat, bangsa Yehuda dikalahkan oleh Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar takut kalau orang-orang Yehuda akan melawan dia, dan raja menyuruh kepala istana yang bernama Aspenas untuk membawa pemuda-pemuda pilihan ke Babel. Salah satu dari pemuda itu adalah Daniel. Besertanya ada Hananya, Misael, dan Asaria. Di Babilonia mereka menggunakan bahasa Kasdim. Dan raja menginginkan Daniel beserta temannya untuk mempelajari bahasa Kasdim. Dan mereka pun harus bisa menulis. Raja memberi waktu 3 tahun untuk orang-orang pilihan itu dididik dengan baik. Dan setelah itu mereka harus bekerja untuk raja. Lalu, Aspenas memberi nama yang baru untuk Daniel dan teman-temannya, yaitu Belsasar untuk Daniel, Sadrak untuk Hananya, Mesak untuk Misael, dan Abednego untuk Asaria. Daniel sadar dan tahu kalau Raja Nebukadnezar menginginkan mereka menjadi seorang Babilonia. Kalian tahu nggak kalau nama-nama mereka itu nama-nama dewa? Kok bisa ya anak Tuhan diberi nama-nama dewa? Nah, karena Raja Nebukadnezar ingin mereka menjadi orang Babilonia, jadi mereka diberi nama sesuai nama dewa yang mereka sembah. Ingat, orang-orang di Babel menyembah dewa dan patung loh. Sedangkan Daniel dan kawan-kawannya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Terus, Raja Nebukadnezar menyuruh pelayannya untuk memberi mereka makanan yang berasal dari meja raja. Raja menginginkan Daniel dan teman-temannya mendapatkan makanan yang terbaik. Tetapi, Daniel dan teman-temannya menolak karena mereka tidak mau menajiskan diri. Kok bisa ya mereka menganggap itu najis? Mengapa bagi mereka itu tidak baik? Karena di zaman dulu banyak sekali aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Jadi mereka tidak mau menyentuh hal-hal yang bagi mereka tidak baik. Terus Daniel dan temannya makan apa? Mereka vegetarian loh. Mereka makan sayur dan minum air saja. Pelayan kerajaan bingung dan takut kalau Daniel dan kawan-kawan makan sayur, nanti badan mereka tidak sebaik orang-orang yang makan enak. Takut kalau mereka jadi nggak sehat dan kurus, karena nanti raja bisa marah besar. Tetapi Miss, kerennya nih ya, Daniel nggak khawatir loh sama sekali. Malah Daniel bilang, beri mereka waktu 10 hari untuk menunjukkan hasil dari makanan yang mereka makan. Dan bisa dibandingkan dengan orang yang makan hidangan raja. Kok Daniel bisa yakin ya kalau mereka akan baik-baik saja? Yakin banget gitu loh. Iya ya, kalau dipikir-pikir kan seharusnya yang makan daging dan lain-lain pasti lebih sehat, lebih berisi badannya. Tetapi Daniel sangat yakin Tuhan akan bekerja. Daniel sangat percaya kalau Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti menjaga Daniel dan kawan-kawannya. Luar biasa kan? Mereka benar-benar menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Lalu pelayan kerajaan mengikuti apa yang Daniel minta. Tahu nggak apa yang terjadi sama Daniel dan kawan-kawannya setelah makan sayuran dan hanya minum air selama 10 hari? Mereka terlihat sangat sehat. Bahkan mereka terlihat lebih baik dan sehat daripada yang lainnya. Wow, keren banget Miss Debbie. Tuhan benar-benar menjaga mereka ya. Terus setelah itu tahu nggak apa yang Tuhan lakukan?
Tuhan memberikan kepintaran, pengertian, dan pengetahuan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Setelah 3 tahun berlalu, pelatihan mereka sudah selesai, dan waktunya mereka bekerja untuk raja. Daniel dan kawan-kawannya nggak langsung disuruh bekerja loh, kids. Mereka masih dites sama raja, dan amazingly, mereka sangat cerdas. Percaya nggak? Nih, kita baca sama-sama di Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Daniel dan teman-temannya akhirnya menjadi penasehat raja yang paling terpercaya. Meskipun Raja Nebukadnezar dan orang-orang sekitarnya menyembah berhala, tetapi Daniel dan kawan-kawannya tetap teguh menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. Mereka tidak mau terpengaruh dengan keadaan. Mereka tetap setia. Apapun yang mereka lakukan dan katakan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mereka jujur dengan apa yang mereka katakan dan lakukan. Mereka tidak menutup-nutupi Tuhan mereka dan tidak takut untuk melakukan hal benar. Iya, Miss Debbie. Dalam hidup, terkadang kita takut untuk menunjukkan siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita. Apalagi kalau kita berada di lingkungan yang berbeda agama, berbeda kepercayaan dengan kita. Terkadang kita mengambil pilihan, daripada diceramai, ikuti saja kemauan mereka. Disitulah kita tidak jujur pada diri kita sendiri, dan ujung-ujungnya kita merasa bersalah, di mana kita telah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan mengakui Dialah satu-satunya Tuhan kita. Maka kita pun harus berani untuk mengatakan, saya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Benar, Miss Sinta. Seperti Daniel dan kawan-kawannya, sampai akhir mereka tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pun sampai akhir tetap harus mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Seperti tema hari ini, Rise Up. Itulah yang dilakukan Daniel dan kawan-kawan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bersembunyi atau kita bangkit dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Don't be afraid. Because Jesus is always with us, with you everywhere you go. Tuhan Yesus kita luar biasa loh. Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Sebelum kita tutup dalam doa, siapapun yang mempunyai prayer request bisa langsung DM Instagram New Life Kids Indonesia ya. Nanti ada tim pendoa yang akan mendoakan request kalian. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan untuk kami. Ajarkan kami untuk selalu setia kepadamu, selalu percaya dan berpegang kepadamu. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. See you next week, kids. Remember to stay at home and stay safe. Jangan duduk dulu ya kids, masih ada nih lagunya. Siap ya? Good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gonna let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give
membuat ini ya, topeng. Nah, gimana sih Miss caranya? Mau tahu? Yuk kita lihat videonya. Langkah pertama, kalian bisa siapkan craft yang telah dikirimkan ke orang tua kalian masing-masing. Dengan cara di print ya craftnya. Setelah itu, kalian siapkan pensil untuk mewarnai, lem, tali atau pita, dan gunting. Nah, setelah itu kita warnai dulu semua gambar yang ada dan beserta nama-namanya. Kalau sudah kalian warnai semua, sekarang kalian gunting mengikuti pola yang ada. Gunting di misalnya mengikuti garis titik ini dan gunting namanya juga ya. Jangan lupa untuk gunting kedua matanya dan buat lubang di kedua telinganya ya. Nah, setelah itu kita ambil nama baru dari Misael dan kita beri lem. Kita tempelkan. Harus sesuai dengan ceritanya tadi ya. Jika sudah, ambil pita, lalu kita ikatkan di telinganya. Nah, jadi deh topengnya. Jangan lupa yang lainnya dibuat juga ya topengnya. Nah, untuk kelas Joy kita akan buat 2 craft ini. Nah, diapain ya Miss craftnya ini? Mau tahu? Yuk lihat videonya lagi. Langkah pertama, kalian bisa siapkan craft yang telah dikirimkan ke orang tua kalian masing-masing. Dengan cara di print ya. Setelah itu, kalian siapkan pensil warna dan alat tulis. Nah, kalau kalian sudah warnai semuanya, sekarang kalian bisa lingkari makanan yang Daniel dan kawan-kawannya makan. Contohnya seperti ini. Wortel. Kalau sudah semuanya, kalian bisa lanjut ke teka-teki yang kedua. Mengisi pertanyaan yang ada atau jawaban-jawaban yang diperlukan. Contohnya nomor 1, jawabannya akan dituliskan pada kolom ini sesuai dengan nomor keterangan. Oke kids, gitu caranya ya. Jadi jangan lupa dikerjakan ya, yang bagus. Oke? Nah, bagi kalian yang baru pertama kali hadir di online service ini dan ingin mendapatkan craftnya yang tadi, kalian bisa DM ke Instagram newlifekids.indonesia. Jadi, selamat mengerjakan. See you next week and God bless you.